sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meneruskan konten yang pernah saya buat. Kebetulan menggunakan media pohon ini, yaitu tentang membuat bonsai itu apakah harus seperti pohon hasilnya. Nah, waktu itu saya pada video pertama saya udah jelaskan bahwa konsep saya membuat bonsai itu, atau definisi saya tentang bonsai itu adalah sebuah karya seni membuat miniatur pohon. Saya perjelas lagi, pohon tua yang hidup di alam. Nah, maka hasilnya apapun harus menyerupai sebuah kehidupan pohon tua di alam. Nah, itu pada konten pertama. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat dulu buat yang belum lihat, ataupun yang sudah lihat, kalau mau diulang silakan. Karena penjelasan awal adalah penjelasan tentang bagaimana saya menangani bahan dari pohon ini dari awal, mendapatkan, kemudian menyusun perantingan atau mereposisi sampai dengan mengganti pot. Nah, itu awalnya udah saya jelaskan. Kemudian sedikit banyak tentang menata perantingan agar terlihat itu tadi seperti pohon atau natural seperti pohon. Nah, ini sudah pada tahap yang cukup matang pohon ini, kira-kira 80%. Jadi bisa dilihat tajuk-tajuknya ini sudah terlihat, gumpalannya cukup tegas, daunnya juga sudah cukup kecil. Saatnya lagi saya sharingkan bagaimana dalam kondisi seperti ini cara mengatur atau menata sehingga lebih nampak sebuah karakter pohon yang hidup di alam. Oke, pada tahap ini di mana tahap kematangan pohon udah mencapai 70-80%, yang perlu kita perhatikan adalah membuat susunan tajuk sehingga bisa menimbulkan sebuah susunan yang mempunyai skala proporsi perbandingan sama dengan bahannya atau dengan batangnya atau dengan cabang-cabangnya ini. Jadi itu bisa saya rumuskan atau selalu saya teorikan dengan menggunakan konsep bonsai tropis, yaitu menggunakan kekuatan tumbuh. Yang pertama, di sini ada kekuatan tumbuh, kemudian di sini ada kumpulan daun. Kekuatan tumbuh di sini mempunyai volume daun sekian. Jadi cabang sekian, kumpulan daunnya sekian. Cabang yang sekian, kumpulan daunnya sekian. Jadi cabang yang ini lebih kecil, kumpulan daunnya juga dibuat lebih kecil. Demikian seterusnya. Nah, teori itu saya pakai untuk mendesain atau menata perantingan pada pohon ini, sehingga pohon terlihat akan lebih natural. Selain itu, penataan juga memperhatikan arah sinar matahari. Jadi kalau di sini ada perdaunan, atasnya kita buat kosong sehingga dia mendapatkan full matahari. Atau kalau di sini ada perdaunan, kemudian atasnya harus ada, kita buat ada jarak antara ini, antara yang di bawah dengan yang di atas, sehingga matahari tetap bisa masuk dengan baik. Ya, itu dua hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan agar pohon kita terlihat tampil natural dalam perantingan atau dalam susunan perantingannya. Apabila pohon kita tampil natural, maka kesan pohon akan muncul. Nah, itulah goal kita, yaitu menciptakan sebuah karya seni bonsai yang menyerupai pohon hidup di alam, pohon tua yang hidup di alam. Nah, kesan tua muncul oleh apa? Kesan tua muncul oleh kumpulan tajuk ini, oleh kematangan. Jadi kalau pohon ini udah matang, mempunyai tajuk yang seperti ini udah 80% matang. Jadi ini sudah dapat memunculkan sebuah karakter pohon tua, didukung dengan mahkota dengan gumpalannya yang sangat kuat ataupun padat. Nah, di sini udah nantinya
sudah terlihat kesan pohon ini tua. Ya, itulah tujuannya sesuai dengan definisinya, membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam. Jadi kesan pohon harus dimunculkan dari apa? Kesan natural. Ya, kesan natural ini diupayakan agar nanti terlihat seperti pohon. Kemudian kehidupan di alam ditampilkan dengan apa? Dengan drama alam. Ya, jadi kerusakan-kerusakan ataupun kayu kering ini ditampilkan dengan alasan. Jadi di sini bisa terlihat adanya kerusakan di sebelah kiri, kemudian saya dominan menampilkan pohon itu kehidupannya ke sebelah kanan. Jadi inilah drama, inilah menimbulkan bahwa pohon ini memang ada pengaruh alam dalam hidupnya. Oke, saya lanjut dulu dengan pruning semua ini. Nanti kita kembali lagi setelah pohon ini selesai saya pruning atau saya tata ulang kembali. Nah, secara teknik menampilkan kesan natural adalah tadi yang saya ngomong masalah skala. Jadi di sini terlihat perbedaan antara yang sudah saya pruning dan yang belum saya pruning. Bisa dilihat di sini sangat natural, artinya ada gap-gap ini menimbulkan efek pohon ini seperti benar-benar seperti pohon yang kehidupannya di alam, ya kan? Jadi bisa dilihat ini ada gap-gap kecil-kecil ini. Inilah yang saya maksud dengan menata perantingan agar terwujud kesan natural. Caranya bagaimana? Tetap dengan memperhatikan kekuatan tumbuh. Jadi di sini ada kekuatan tumbuh. Saya tampilkan sebuah kumpulan mahkota, ya kan? Kemudian ada cabang, saya tampilkan sebagai pengikut mahkota. Kemudian ada ranting, saya tampilkan. Nah, jadi kelompok ini adalah satu kelompok besar. Sampai di sini ya. Ini cabangnya. Ini satu kelompok, ya kan? Terpisah dengan cabang yang ini. Ini ada kelompok kecil, ya kan? Pengelompokan. Terpisah lagi dengan cabang yang besar ini. Ini ada satu kelompok lagi. Nah, pengelompokan ini berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan tumbuh. Nah, kemudian dari satu kelompok ini kita breakdown lagi. Misalkan yang ini ada cabang. Nah, saya bikin kelompok kecil, ya kan? Ini kelompok kecil, ada cabang di sini. Ini ada cabang. Ini sebenarnya adalah kelompok kecil. Kalau bisa kan? Ini juga ada cabang ranting. Kita buat kelompok kecil ranting. Kita buat kelompok kecil ranting. Ini ada cabang kebetulan agak besar. Saya buat kelompok yang agak besar pula. Nah ini bisa dilihat ya. Ini kelompok. Kelompok-kelompok inilah yang apabila kita susun dan kita ikuti volumenya sesuai dengan besaran rantingnya atau cabangnya akan menimbulkan kesan natural, didukung dengan penataan memperhatikan sinar matahari. Nah, disitulah muncul kesan natural. Selain itu skala juga harus diperhatikan. Nah, apabila udah seperti ini perbandingannya dengan ini, maka akan terlihat pohon ini lebih terkesan tua. Tapi kalau ini bisa dilihat ya, ini belum saya pruning, masih terlihat muda. Karena apa? Tidak ada kesan pemecahan dalam satu kelompok tajuk ini. Nanti kalau sudah saya pruning, saya pisah-pisah, nanti bisa terwujud seperti ini. Ayo kita ikuti. Saya pruning yang misalkan yang ini dulu dah. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kan apa? Terlihat satu kelompok, belum ada pemisahan. Sekarang akan saya pisah.
rantingnya lebih muncul. Ada susunan mahkota, ada pengikut. Di sini pemisahannya ada, jelas, ada spasi-spasi. Maka akan terlihat lebih natural. Oke, saya teruskan dulu dengan yang lain. Nanti kita kembali setelah semua saya rapikan. Nah ini saya mau berikan contoh lagi untuk membuat pemisahan perantingan agar pohon terlihat natural. Yang pertama bisa di zoom. Yang pertama adalah memperhatikan dari cabang ini. Jadi dari cabang ini dia bercabang, ini adalah rantingnya, ranting kedua, ranting ketiga dari atas, ranting ketiga, ranting keempat, dan seterusnya. Ya, ranting pertama dan kedua dia memisah. Memang sengaja saya pisah. Kemudian ranting ketiga, keempat, kelima, keenam mungkin di sini jadi satu menjadi semacam semi mahkota. Kalau di sini semi mahkota, berarti semi mahkota ini adalah kumpulan tajuk yang paling besar dari cabang ini dan letaknya yang paling tinggi. Maka dua cabang atau dua ranting yang di sini akan saya tata rantingannya atau tajuknya lebih rendah daripada kumpulan mahkota semi mahkota yang ini. Jadi dua ini saya turunkan ke bawah. Kita mulai dari cabang yang ini ya. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk pruning dengan mengikuti masing-masing jalurnya. Yaitu ini perantingan, ini sebuah ranting, saya ikuti pemisahannya dengan ranting atau kumpulan ranting yang di sini. Demikian juga yang ini. Ini bisa dilihat masih terlihat terlalu berat ya. Nah ini ada pemisahan satu kelompok, ini satu kelompok, kemudian ini kelompok yang lain, ini ada kelompok lagi kecil. Nah ini kelompok sendiri. Inilah yang saya maksud pemisahan dengan membaca struktur anatominya. Ini baru akan saya manfaatkan menjadi satu kumpulan kecil, maka tidak saya buang. Nah ini ada kelompok lain kecil, kita tampilkan sendiri menjadi kelompok kecil. Jadi dari satu ranting ini bercabang menjadi 3 kelompok, 1, 2, 3 kelompok kecil. Kemudian yang ini ada pemisahan lagi nih, bisa dilihat. Ini pemisahan ranting sendiri yang menyatu dengan ranting-ranting yang lain. Tidak apa-apa menyatu, tapi harus ada perbedaan. Kalau dia harus bersentuhan, maka bersentuhannya harus terlihat pemisahan. Supaya itulah tadi, supaya terlihat tampil lebih natural.
kelompok lagi, kita lanjutkan. Kelompok lagi. Nah, ini lihat, ini ada satu pemisahan. Anak ranting akan saya pisah menjadi sebuah kelompok kecil ya. Udah terpisah, paket ini juga. Nah, sekarang bisa dilihat agak mundur. Udah. Nah, ini udah bisa dilihat ada pemisahan-pemisahan menurut struktur anatominya yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi ada pemisahan. Apabila dirasa gapnya itu masih kurang, bisa ditambah sehingga lebih jelas lagi. Seperti ini saya tambah. Nah, di sini nanti akan meskipun menyatu tapi ada perbedaan, ada turun naik, sehingga nanti kalau daunnya udah benar-benar kompak dan kecil-kecil akan terlihat seperti gumpalan-gumpalan awan. Ya, kesan natural udah sangat muncul. Mungkin agak ke bawah dikit. Sudah selesai ya. Sekarang bisa dilihat apakah bonsai ini terlihat seperti pohon ya. Nah, untuk merumuskan sebuah formula pembuatan agar terlihat seperti pohon, secara berkala, bertahun-tahun saya mencari rumusannya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa memanfaatkan kekuatan tubuh, kemudian memperhatikan datangnya sinar matahari, penataannya. Nah, itulah beberapa rumusan yang telah saya rumuskan dan sudah banyak sekali saya sharingkan pada konten-konten YouTube saya untuk membuat sebuah bonsai yang mirip atau menyerupai sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam, saya tambahkan tropis, karena saya tinggal di negara tropis. Jadi alam yang saya tiru adalah alam tropis. Maka inilah hasilnya. Jadi bonsai tropis menampilkan kekuatan tumbuh dengan menampilkan beberapa susunan mahkota pada masing-masing kekuatannya. Itulah ciri khas bonsai tropis. Itulah sesuatu yang bisa saya rumuskan, yang telah saya rumuskan sebagai dasar saya menciptakan sebuah karya
karya bonsai tropis. Ya, ini udah mencapai tahap yang cukup matang. Bisa dilihat perbedaannya di video yang terdahulu. Video terdahulu masih belum terlihat tajuk-tajuknya menggumpal seperti ini. Sekarang udah sangat jelas dan udah bisa dikoreksi, baik itu secara keseimbangan pertumbuhannya maupun secara keseimbangan visual. Jadi saya barusan sekaligus mengkoreksi bagaimana ukuran dari tajuk ini masing-masing, kemudian arah tumbuhnya apakah di sini perlu agak runcing ataukah tidak. Nah, itu udah saya koreksi sehingga kita bisa dengan jelas melihat seluruh bagian dari pohon ini, termasuk yang di belakang. Ini bisa dilihat ada anak pohon kecil, bagus sekali sebagai background. Ya, mungkin bisa di zoom, di maju. Nah, kemudian perbedaan ini level meningkat juga sangat bagus sekali. Artinya kita bisa memunculkan sebuah karakter pohon yang kehidupannya memang menjuntai. Itulah ciri khas atau karakter pertumbuhan dari sebuah pohon santiki. Nah, itu semua kita munculkan untuk mencapai kemiripan dengan pohon kehidupan di alam tropis yang asli atau pohon besarnya. Sebagai counterbalance, ini ada pertumbuhan baru yang waktu itu masih kecil. Di sini bisa dilihat bahwa ini ini kerak kulitnya masih halus, masih belum tua. Ya, ini dulu hasil dari pengelosan, dimulai dari kecil sekali. Saya los sengaja untuk mengisi kekosongan yang berada di sini. Nah, kenapa kok saya harus mengambil dari atas, tidak menunggu pertumbuhan di badan sini? Nah, badan sini adalah badan yang sangat bagus gerakannya. Apabila saya tumbuhkan cabang untuk melebar ke samping sini dan mengisi di sini, kurang bagus, maka akan mengganggu pertumbuhan dari atau mengganggu gerakan dari cabang ini, batang ini. Jadi batang ini lebih baik kosong. Kalaupun perlu isian di sebelah sini, saya menampilkannya dari atas, saya tarik ke bawah. Oke, saya pikir cukup. Demikian pertemuan kita kali ini tentang bagaimana menampilkan kesan pohon pada sebuah karya bonsai. Ini saya putar dulu. Oke, sampai ketemu pada video saya berikutnya. Tetap semangat, tetap ikuti terus konten-konten YouTube Pokop Art yang berisi tentang info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.